Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Serba-Serbi Peternak. Kali ini kita akan panen tanaman indigo Faira. Ini adalah indigo Faira. Ini umur sekitar 6 bulan dari biji. Itu yang sudah tua. Kita panen untuk pakan kambing. Kita langsung potong aja. Indigo Faira ini termasuk golongan protein tinggi ya, untuk pakan kambing. Itu proteinnya sampai 27%, 25 sampai 27%. Untuk tanaman cukup gampang subur dan gampang adaptasi di semua lingkungan. Jadi tahan dari mulai musim hujan, musim kemarau, tahan, nggak harus banyak air. Ini yang panen Mas Apik Sutejo. Mas Apik gimana? Ini untuk pakanan bantu penambah protein lumayan bagus, cukup bagus lah, cukup bagus untuk menambah protein karena proteinnya ini tergolong tinggi Mas, dan daunnya juga lumayan. Kalau dibanding rumput odot? Ya, tinggi nih Mas proteinnya. Tapi untuk kapasitas kalau untuk makanan sehari-hari rumput odot kapasitasnya lebih besar. Tapi untuk proteinnya lebih tinggi ini. Campuran. Ya, ini untuk tambah bantu protein. Cukup bagus Mas. Ini bukan diaplikasikan bukan hanya untuk kambing sebenarnya. Ini semua jenis unggas pasti mau kalau kita chopper, apalagi dikeringkan. Ini dikeringkan terus di chopper, kemudian ditepung, itu bagus buat unggas. Bagus untuk ayam, bebek, mentok, bagus. Pakan alternatif ini termasuk. Protein nabati. Ini untuk mengembangbiakkan itu cukup mudah, bisa dicangkok, bisa disetek, atau dari biji. Ini ya sudah ada bunganya, ini berbunga. Untuk masa panen dari biji itu sekitar 6 bulan sudah bisa panen. 6 bulan itu biasanya sudah bisa. Untuk panen keduanya enggak sampai 6 bulan Mas. Enggak, untuk panen pertama 6 bulan. Kalau untuk panen keduanya berapa Mas? Biasanya 2 sampai 3 bulan sudah bisa dipanen lagi. Sudah bisa dipanen. Ini bagus buat pagar atas. Ini Mas hasilnya untuk satu pohon. Lumayan. Nanti kalau dicampur sama daun-daun yang lain cukuplah untuk 2 ekor kambing ya, tapi dicampur dengan bahan yang lain Mas. Potong lagi Dik. Berapa? Ini sudah menjulang tinggi, sudah kelewat. Ini panen pertama ini? Panen pertama yang pohon ini. Biasanya kalau peternak-peternak lain bibitannya ini dijual ini Mas. Dijual.
yang baru sekitar 30 sampai 50 cm itu sudah mulai laku dijual. Di sini tuh banyak yang tumbuh liar. Ini dari biji. Ini belum dipindah, masih di sini. Nanti rasanya nggak usah dipotong semua, Mas, sudah cukup ini. Ternyata banyak ya, Mas. Banyak. Kalau dilihat sekali pandang kayaknya memang sedikit, tapi kalau pas dipotong lumayan banyak. Ini kan daunnya banyak. Ada 2 meter, 1,5 meter itu Ya, daun semua. Ini sudah ada biji naik. Jadi cara tanamnya gimana, Mas, kalau dari biji? Itu nanti nunggu tua, yang sudah coklat-coklat nanti bisa itu kan Harus masih dikeringkan apa enggak? dikeringkan. Wah, kayak ini. Ini banyak bunganya. Kalau untuk indigo vera kira-kira wajib, Mas? Wajib nggak, Mas, untuk peternak? Disarankan nggak? Sangat disarankan, Mas, karena ini penambah protein yang tidak harus beli, proteinnya tinggi. Kalau untuk ukuran protein segini kan biasanya kita pakai konsentrat, penambahan konsentrat yang agak lumayan banyak. Ini kalau untuk pakan kelinci bagus kan? Ya, untuk pakan kelinci pasti gemuk kelincinya. Nggak harus beli pur, kasih ini dikeringkan aja. Ini kalau di online dikeringkan itu laku loh. Lumayan harganya. Sebenarnya kalau panen gini itu nggak usah tinggi-tinggi, kira-kira 1 meter lah. Nanti kalau sudah tumbuh tunas dipotong lagi 1 meter 1 meter, jadi nggak harus tinggi-tinggi biar gampang panennya. Kalau sudah menjulang tinggi kan susah. Untuk teman-teman peternak, kalau punya lahan banyak kebun, mending tandur nanam ini indigo vera. Dan kayaknya ini tidak rawan sama penyakit, aman dari ayam kayaknya. aman. Kalau untuk rumput odot ya kan nggak aman. Untuk rumput odot kalau ditanam nggak dikasih jaring pasti habis dimakan ayam. Tapi kalau ini aman. Kemarin ini dulu beli di Tulungagung sekitar 1 pak itu dulu belinya 10.000. Kemudian jadi ini 10 batang yang hidup. Terus ini anaknya itu banyak sekali. Anaknya sudah ratusan. Itu masih yang di pinggir sawah juga saya tanam. Ini rencana, ini semua ini saya tanam indigo vera. Rencana untuk pakan kambing bisa, untuk pakan unggas bisa. Untuk persiapan bang pakan kan harus banyak-banyak rumput ya, Mas? Ya, banyak macam rumput. Bagus-bagusnya seperti itu, Mas. Ya, semakin banyak rumput atau jenis tambahan pakan semakin bagus, kualitas pakan semakin bagus. Berarti di mix gitu. Iya. Ini kalau di fermentasi bagus ya? Di campuran. Tetap bagus, Mas. Pasti bagus ini hasilnya. Ini biasanya pengganti konsentrat lah. Ya.
Kalau ini punyanya banyak, setiap hari bisa motong segini, minimal 3 batang lah. Nggak pakai konsentrat nggak apa-apa. Nggak harus beli konsentrat. Konsentrat berapa sekilo? Sekilo konsentrat sekitar 4.700 sampai 4.800 Mas di sini. Itu untuk polar yang Jakarta. Kalau punya ini gratis. Gratis. Tapi tadi harus dikasih campuran yang lain. Kalau untuk ini semua ya bagus, tapi nanamnya harus banyak. Ini untuk campuran aja sebenarnya sudah cukup. Ini sudah banyak. 3 batang ini Mas. 3 batang. Belum semua. Ini untuk anakan banyak yang tumbuh liar. Ini kecil-kecil ini indigo merah. Ini dari biji ya. Ini padahal tempatnya kayak gini nggak subur, tapi untuk perkembangan cukup bagus. Ini belum dipindah. Kalau di desa itu gampang cari rambanan. Ya, lihat itu Mas, banyak sekali rambanan. Daun mauni, daun nangka, daun lam tologong. Kalau takut kambingnya keracunan, di saat mau ngasih rambanan apa saja, itu sebaiknya jangan dikasih minum dulu. Minimal kalau sudah dikasih minum, kasih jarak 2-3 jam baru dikasih rambanan. Sekiranya ragu untuk dikasihkan tuh nggak apa-apa sebenarnya. Dan habis makan rambanan itu jangan dikasih minum juga, harus ada jedanya Mas. Itu untuk menghindari kambing mengalami keracunan. Kalau tanaman yang beracun itu seperti apa? Biasanya orang-orang itu mengeluh kayak ini, daun singkong. Nah, daun singkong itu kebanyakan ternak mengeluh sering keracunan. Termbesi. Kalau termbesi memang di sini tidak dikasihkan. Saya juga tidak menganjurkan untuk. Kalau mau ini aman ya? Kalau mau ini aman. Waru. Daun waru, ada sebagian bilang kalau daun waru itu menyebabkan kemandulan atau keguguran. Tapi kalau untuk jantan nggak apa-apa ya? Iya, tapi kalau menurut saya dikasih daun waru itu nggak apa-apa, nggak masalah, asalkan jangan 100% daun waru. Dia juga harus di-mix, harus dicampur-campur sama bahan-bahan lainnya, itu aman sebenarnya. Pokoknya untuk peternak-peternak muda yang baru mau mulai beternak, jangan pernah takut untuk mencoba. Tipsnya gimana Mas kalau untuk pemula? Untuk pemula itu ya pemikirannya Mas, mindsetnya itu harus berani. Mindsetnya itu jangan takut untuk berusaha dan mencoba, jangan takut gagal, karena gagal itu sudah pasti. Untuk pemula gagal itu pasti. Tapi dengan berjalannya waktu kita belajar, suatu saat nanti pasti kita bisa menguasai dalam bidang itu. Yang pasti itu konsisten. Iya. Nggak harus pindah-pindah. Kalau gagal sekali kita pindah haluan ya, kapan akan pinternya di satu bidang Mas? Ditekuni. Kalau kita ada kendala, masalahnya kita beternak kok ada yang keracunan, ada yang keguguran, majer, susah gemuk, itu wajar. Nah, tergantung bagaimana kita cara mengatasinya. Kita mencari solusi. Di saat kita baru belajar beternak, kita juga belajar memahami sirkulasi
apa yang kita ternakkan itu. Kalau untuk ternak untuk skala besar itu ya harus dipersiapkan pertama itu apa, Mas? Kalau untuk peternak enggak skala besar, enggak skala kecil, minimal kita lihat di sekitaran kita, di sekitar rumah kita, apa yang ada. Kalau memang sudah cukup, dirasa cukup rambanannya, rumputnya, itu nggak apa-apa, kita nggak usah nyiapin bang pakan untuk pemula lah ya. Tapi kalau niatnya memang untuk bisnis, mau dibesarkan, yang wajib pertama kali dibuat itu bukan beli kambing, Pakannya berarti. tapi bang pakan harus disiapkan. Kalau untuk ternak ya bang pakan. Karena gagal atau enggaknya sebuah peternakan itu ya menurut saya dari segi pakan. Kosnya itu ya, Iya. kos pakan. Walaupun kambing kita 100, tapi kalau kekurangan pakan, kambing pasti akan jelek-jelek, Mas. Satu jelek, keduanya mati. Mati. Yang gagal itu ya mati.